Dam. Serangan bertubi-tubi Maryam betul-betul membuat sekujur tubuh Garra panas dingin. Empatan panas gadis itu di bibir Garra, nyaris membuat lelaki itu kehilangan akal. Tangannya mengepal kuat, terus menahan diri dari beberapa menit yang lalu. Tapi Garra sadar saat ini mereka sedang berada di public restroom. Kalau tidak segera dihentikan dan sampai ketahuan, mereka akan segera diseret ke kantor keamanan. Dengan kekuatan penuh tapi tanpa suara, Garra mendorong wajah Maryam sampai tautan bibir mereka terlepas. Maryam memajukan bibirnya lagi tapi laki-laki di hadapannya menahan wajahnya. Gadis itu terlihat kesal, mengganggu kesenangannya saja. Padahal bibir Garra sangat manis, dia masih ingin mencecapnya. "Aku mohon," pinta Maryam memelas. Garra menatapnya tajam. "Ini tempat umum," katanya masih sedikit terengah. Ia merasa bibirnya menjadi tebal akibat perbuatan Maryam. Astaga, bisa-bisanya Maryam menyerangnya seperti tadi. Lebih anehnya lagi, dia tidak marah, cenderung menikmati. Pandangan Garra turun menatap gadis di hadapannya lagi. Gadis itu senyum-senyum terus memandanginya. "Berarti kalau di tempat pribadi bisa dong? Kamu sudah setuju kita pacaran, kata Maryam ceria. Garra cepat-cepat menutup mulutnya dengan tangan. "Diam, jangan sampai kita ketahuan sedang berdua di sini." Pria itu berbisik pelan. Ia menghembuskan napas kasar. Maryam membuatnya merasa sangat kewalahan. Kan bagus ketahuan. Biar segera dinikahkan. Hihihi. Kekeh gadis itu dalam hati. Ketika dirasa toilet sudah kosong, Garra melepaskan tangannya yang menutupi mulut Maryam dan keluar secepatnya dari situ. Maryam mengejarnya. "Garra, pacaran aja yuk." Gadis itu berusaha berjalan setara dengan Garra yang terus berjalan cepat di depannya. Lelaki itu tak menatapnya sama sekali, tak menghiraukan perkataannya. Kesannya sangat cuek. Maryam terus mengejarnya. "Garra, hello Tuan Detektif, Hani, Buni, Cagia." "Ah, Garra, kamu dengar aku manggil nggak sih? Kesal juga lama-lama. Sok jual mahal sekali." Tapi mau bagaimana lagi? Maryam tetap setia ingin mengejarnya. Karena hanya Garra laki-laki pertama yang ingin dia kejar. Dia berkeyakinan teguh bahwa laki-laki itu akan jadi miliknya. Ark. Pekik Maryam pura-pura terjatuh karena Garra tidak menghiraukannya juga. Berhasil. Maryam tersenyum menang. Masih ada hati ternyata. Langkah Garra terhenti dan laki-laki itu berjalan cepat mendekatinya. "Kau tidak apa-apa? Ayo bangun." Garra membungkuk, membantu Maryam berdiri. Maryam tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menghambur ke dalam pelukan Garra. "Kakiku sakit. Kayaknya aku nggak bisa jalan. Cuma bisa digendong," katanya manja dengan wajah memelas menatap Garra. Maryam sudah yakin lelaki itu akan menggendongnya, ternyata nihil. Garra malah melepaskannya. "Jangan main-main lagi Maryam. Aku sangat sibuk. Pekerjaanku sudah tertunda terlalu lama karena dirimu. Kalau kau mau main-main, cari orang lain saja. Aku tidak ada waktu untuk itu," ucap Garra serius. Maryam hanya diam dengan wajah mengerucut. "Tapi aku nggak main-main, kan sudah ku bilang. Aku serius ingin mengejar kamu." Garra menghembuskan napas lelah. "Dan sudah berkali-kali aku bilang, aku tidak ingin pacaran dengan siapapun sekarang ini." "Ya sudah, kalau nggak mau pacaran langsung nikah saja gimana?" Garra melongo. Tidak tahu bagaimana lagi menghadapi perempuan satu ini. Pria itu mau bicara lagi namun ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan dari Aldo.
Aku harus pergi. Gara lalu berbalik menghilang dari hadapan Maryam. Gadis itu berdecak kesal. Tugas apa yang dilakukan pria itu sih? Setiap hari sibuk sekali. Itu pekerjaannya Maryam. Sebagai calon pacar kamu harus bisa mengerti. Ucapnya kemudian ke dirinya sendiri dengan anggukan pasti. Maryam. Gadis itu menoleh ke arah panggilan. Ternyata yang memanggilnya adalah Mina, saudari iparnya. Wanita itu melambai-lambai padanya. Maryam balas melambai tak lupa memasang senyuman lebarnya. Beberapa bulan terakhir ini hubungannya dengan istri dari sang kakak jadi sangat dekat. Mereka cocok. Maryam juga sering kabur ke rumah kakak dan kakak iparnya kalau mamanya sedang ngomel-ngomel terus di rumah. Mina, kamu ngapain di sini? Belanja. Karena umur Maryam 3 tahun lebih tua, ia memanggil Mina tanpa embel-embel kakak atau mbak. Menurutnya aneh. Mina mengangguk. Ada 2 bodyguard yang terus mengikuti wanita itu. Ya, sejak kejadian mengerikan yang terjadi pada Mina dulu, Foster mempekerjakan banyak pengawal untuk berjaga di rumah mereka. Walau kadang Mina merasa suaminya terlalu berlebihan, tapi keputusan pria itu tidak bisa dibantah. Akhirnya lama-kelamaan Mina jadi terbiasa. Kalau itu Maryam, pasti sudah dari lama ia menjambak rambut kakaknya. Dia kan ingin hidup bebas. Beruntung itu Mina. Kak Foster nggak ikut? Tanya Maryam lagi. Biasanya kan laki-laki posesif itu selalu ada di samping istrinya. Apalagi kalau Mina mau jalan keluar. Kakak kamu lagi ada meeting penting di kantor. Harus ditangani langsung. Jawab Mina. Maryam mengangguk-angguk mengerti. Pandangannya turun ke perut wanita itu yang sudah sangat buncit. Bulan ini kehamilannya sudah memasuki bulan yang ke-9. Tinggal sebentar lagi melahirkan. Duh, aku udah nggak sabar dede bayinya lahir. Serunya bahagia. Mina ikut tersenyum. Dia senang karena keluarga Foster sangat baik padanya. Bahkan ibu mertuanya hampir setiap minggu datang ke rumah mereka buat sekadar ngecek keadaan dia dan bayinya. Oh iya, tadi aku lihat kamu lagi sama seseorang. Siapa? Tanya Mina. Maryam tersenyum lebar. Siapa lagi? Sama calon pacar lah. Sahutnya percaya diri. Mina mengernyitkan dahi. Calon pacar? Si detektif yang nyelamatin aku dulu? Yang temannya Kak Foster? Maryam mengangguk. Ia lalu berbisik di telinga Mina. Tahu nggak? Tadi aku nyium dia di dalam toilet. Bibirnya manis sekali. Maryam semangat sekali memberitahu Mina. Sedang Mina sendiri cukup takjub mendengar penuturan gadis itu. Kamu yang duluan nyium? Mem. Kenapa? Nggak salah kan? Laki-laki balok kayak Gara memang harus dipancing duluan. Aku baca di buku. Katanya, kalau suka sama laki-laki modelan begitu, kita yang perempuan harus lebih agresif. Bahkan sentuhan fisik akan sangat berguna. Buku yang aku baca ngajarin sampai ke hal-hal yang sangat pribadi. Kamu tahu maksudku kan? Maryam mengedipkan sebelah matanya ke Mina. Wanita itu tercengang. Ternyata kakak adik memang sama. Suaminya versi laki-lakinya sedang Maryam versi yang perempuan. Tapi di mata Mina, kepribadian Maryam ini menyenangkan. Bisa menarik banyak laki-laki menyukainya. Tidak mungkin Gara tidak terangsang kalau Maryam mulai beraksi. Kecuali dia memang bukan laki-laki normal. Atau sudah ada wanita lain yang benar-benar dia sukai. Nyonya, Tuan Foster berpesan Nyonya tidak bisa terlalu lama berdiri. Kata salah satu bodyguard Mina. Maryam tertawa kecil mendengarnya.
Ya udah, kamu pergi belanja aja apa yang kamu perlu. Aku pulang duluan. Takutnya mama ngomel-ngomel lagi. Abis bilang begitu, Maryam langsung berbalik pergi. Akhirnya Gara bebas. Bukan bebas dari Maryam, ia bebas dari pekerjaan hari ini. Kasus baru yang mereka tangani memang belum tuntas 100%, tapi pikirkan besok saja. Lelaki itu terlalu lelah. Ia ingin refresh otak dulu. Ketika sampai apartemennya, Gara melangkah ke ruang tamu. Menyampirkan jaket ke dinding sofa kemudian membuka satu kancing kemeja paling atas agar tidak terlalu sesak dan panas. Ia mengambil remote dan menghidupkan AC lalu bersandar di sandaran sofa sambil memijit pelipisnya. Ingatan lelaki itu kembali ke kejadian di mall sore tadi. Saat Maryam tanpa izin mengambil ciuman pertamanya. Ya, ciuman tadi adalah ciuman pertama seorang Gara. Kalau dia bilang ke orang-orang bahwa dirinya terus melajang dan belum pernah berciuman selama 28 tahun dalam hidupnya, pasti hanya ada 1 dari 100 orang yang akan percaya. Tentu saja orang yang sangat mengenalnya. Tapi yang lain tidak akan percaya. Gara yakin itu. Lelaki itu tertawa setengah mendengus. Ingatan akan ciuman liar Maryam terus bersarang di kepalanya. Gara bahkan menutup kedua matanya sambil meresapi ciuman yang telah lama berlalu. Ketika ia sadar, laki-laki itu tertawa lagi. "Kau sudah gila, Gara," ucapnya. Ia lalu membuang pikirannya tentang Maryam jauh-jauh. Namun belum sampai wajah Maryam hilang dari benaknya, ada pesan notifikasi yang masuk di HP-nya. Gadis itu lagi. Maryam, si pengacau yang sukses membuat hidup seorang Gara yang selalu datar jadi lebih berwarna. Hai pria seksi, lagi ngapain? Kerja, tidur, santai, atau mikirin aku? Gara tersenyum membaca pesan Maryam. Entah sudah yang keberapa kali gadis itu mengiriminya pesan walau jarang sekali ia balas. Sibuk adalah alasan kedua, sedang menghindar adalah alasan utamanya. Tapi malam ini, entah kenapa pria itu tertarik untuk membalas pesannya. Bukan urusanmu, balasnya sengaja. Ia ingin tahu bagaimana tanggapan Maryam membaca pesan balasannya. Yeay, akhirnya setelah sekian purnama pesanku dibalas langsung. Nggak perlu nunggu sampai berjam-jam dan berhari-hari. Urusanku dong, aku kan ingin tahu kegiatan calon kekasih. Balasan Maryam berhasil membuat Gara mengulum senyumnya. Ia mengetik lagi. Aku dengar dari kakakmu, kau tidak mau kerja? Gara ingat Foster pernah cerita kegiatan Maryam setiap hari yang membuat mama mereka pusing. Katanya adiknya hobi keluyuran habisin duit orang tua. Ah dasar Kak Foster, ember sekali mulutnya. Aku nggak suka kerja. Aku ingin jadi ibu rumah tangga saja. Kan nanti mau nikah sama kamu. Gara tersenyum lebar. Tentu Maryam tidak bisa lihat. Menurutku kau harus kerja. Cari pengalaman, kejar cita-citamu. Jangan keluyuran terus. Kasihan keluargamu. Terutama mama kamu. Ketik Gara lagi. Ia jadi penasaran setiap hari gadis itu keluyuran kemana. Sama siapa, teman cewek atau cowok. Dan mereka melakukan apa saja. Ya ampun. Perhatian sekali. Aku akan memikirkannya kalau begitu, karena kau yang bilang. Terima kasih sudah memotivasi. Lagi-lagi Gara tersenyum membaca pesan balasan dari Maryam. Matanya melirik ke jam tangannya kemudian. Sudah malam, tidurlah. Ia kembali mengirim pesan. Ah, padahal aku masih ingin chattingan. Gara, hello. Hello. Kamu masih di sana kah?
Ya udah deh, selamat tidur Hani. Gara tidak membaca lagi balasan terakhir Maryam. Pria itu sudah meletakkan ponselnya di atas meja dan masuk ke dalam kamar untuk mandi. Suara gemericik air menghiasi kamar mandi Gara. Lelaki itu tengah asyik membersihkan badan. Ia menunduk melihat miliknya yang panjang besar dan berurat. Gara percaya diri tubuhnya memiliki magnet yang dapat membuat para wanita dengan senang hati menyerahkan diri mereka. Hanya saja dia sendirilah yang terus menutup diri. Hanya bersama Maryam hatinya mulai tersentuh. Ya, mengingat ia sudah mengagumi gadis itu diam-diam dari dulu. Sejak gadis itu masih kecil. Gara tidak sadar ia sudah kembali memikirkan Maryam. Padahal dirinya sudah berniat mau membuang perasaannya jauh-jauh. Menyadari akan pikirannya yang terlalu dipenuhi dengan satu gadis itu hari ini, Gara mengusap wajahnya kasar. Perasaannya bercampur aduk. Ia merasa dilema. Air yang mengalir dari shower membasahi seluruh wajahnya. Berhenti memikirkan gadis itu. Berhenti memikirkannya Gara. Pria itu berkali-kali mengucapkannya dalam hati. Gara mengambil sabun dan segera membersihkan badannya. Setelah merasa seluruh tubuhnya bersih, ia mengambil handuk dan melilitkannya di panggul hingga menutupi bagian bawahnya. Gara mengenakan piyama abu-abu tua lalu meraih laptop di meja. Kembali ke kasur. Duduk sambil bersandar di kepala tempat tidur. Dan mulai memeriksa apa saja yang ingin dia periksa yang berhubungan dengan kasus yang tengah ditangani oleh timnya. Hampir setengah jam pria itu terus berkutat di depan laptopnya ketika nada dering ponselnya berbunyi. Gara melihat siapa yang menelpon. Ternyata Aldo. Aku dengar malam ini ada pesta besar di kediaman Langit Zendaya. Seru Aldo langsung dari seberang. Siapa itu? Gara mengernyitkan dahi. Aktor besar. Sangat terkenal. Sudah memenangkan banyak penghargaan dan punya fans di mana-mana. Dari kalangan anak-anak, orang tua, sampai orang dewasa semua menyukainya. Jadi, apa urusannya denganku? Gara bertanya malas. Sangat tidak penting. Begini, manajer pria itu baru saja menghubungi kepolisian. Katanya baru saja ada penembakan di pesta itu. Salah satu tamu yang terluka parah. Penembak itu kabur. Tapi aku dengar ada saksi yang bilang sempat melihat wajah asli si pelaku. Gara langsung berdiri dari tempat tidur. Kirimkan alamatnya padaku. Sekarang juga. Katanya. Pria itu lalu mengganti pakaiannya secepat mungkin. Menyambar kunci mobil di atas nakas dan keluar dari apartemennya. Kira-kira 20 menit kemudian ia sampai di alamat yang Aldo kirim. Rekan kerjanya tersebut sudah berada di sana bersama dua rekan yang lainnya, perempuan dan laki-laki. Mereka menghampiri Gara. Bos, panggil Aldo. Bagaimana kondisi di dalam? Tanya Gara. Polisi sudah mengamankan para tamu yang tidak terlibat sama sekali. Korban telah dibawa ke rumah sakit untuk segera ditangani. Di dalam tersisa pemilik rumah, manajer, pembantu dan beberapa kerabatnya juga saksi yang aku bilang tadi. Penjelasan Aldo terjeda sebentar. Kau kenal saksi itu? Lanjutnya. Alis Gara terangkat. Ingin bertanya tapi rekan perempuannya tiba-tiba bicara. Gara. Sebaiknya kita masuk sekarang. Namanya Lani. Ayo masuk. Perintah Gara. Tidak jadi bertanya ke Aldo. Toh dia akan tahu siapa maksud pria itu ketika masuk nanti. Mereka masuk bersama. Keadaan dalam rumah kacau balau. Lantai berserakan dengan barang-barang yang berseliweran di mana-mana. Banyak pecahan di sana. Ketika mereka memasuki aula pesta, ada cukup banyak orang di sana.
Keadaan dalam aula lebih kacau dari ruang tamu tadi. Semua orang tampak tegang. "Mana saksinya?" tanya Gara. Aldo lalu memanggil sebuah nama yang membuat Gara kaget bukan main. "Mariam, keluarlah."